Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada video kali ini saya membuat video refleksi mengenai proses pembelajaran pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus selama 1 semester. Yang pertama yaitu mengenai materi utama yang saya pelajari. Pada mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, saya mempelajari berbagai hal penting mengenai anak berkebutuhan khusus, seperti pengertian, klasifikasi, faktor penyebab, dampak, karakteristik, hak, dan layanan pendidikan yang dapat diberikan kepada mereka. 3 konsep utama yang menurut saya paling menarik dan penting adalah yang pertama ada hak yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini memiliki hak yang sama dengan anak lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Dalam sistem pendidikan inklusi, mereka diberikan akses yang sama dengan dukungan yang sesuai, seperti penggunaan teks atau bahkan interpreter bahasa isyarat bagi siswa dengan gangguan pendengaran. Ini memastikan bahwa mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik meskipun memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada model layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan mereka melalui berbagai model seperti pendidikan inklusi, pendidikan khusus, atau pendidikan terintegrasi. Sebagai contoh, di kelas inklusi, seorang siswa dengan disabilitas intelektual akan didampingi oleh asisten pendidik untuk membantu mereka memahami materi. Sementara itu, siswa dengan gangguan perilaku bisa mendapatkan program intervensi khusus agar mereka dapat berfungsi dengan baik di lingkungan pendidikan. Kemudian yang terakhir ada akomodasi, aksesibilitas, dan konsep UDL atau Universal Design for Learning. Konsep ini sangat penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Akomodasi berfokus pada penyediaan dukungan khusus seperti memberikan waktu tambahan atau menggunakan alat bantu. Aksesibilitas melibatkan penyediaan materi pembelajaran dalam format yang dapat diakses oleh semua siswa. Sedangkan UDL mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang fleksibel seperti penggunaan video, gambar, dan aplikasi interaktif yang memungkinkan siswa dengan berbagai kebutuhan belajar untuk mengakses materi dengan cara yang lebih sesuai bagi mereka. Selama mengikuti perkuliahan di mata kuliah ini, ada beberapa hal yang sangat menginspirasi saya, terutama mengenai hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Materi ini membuat saya semakin sadar akan pentingnya kesetaraan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, saya juga menghadapi beberapa tantangan sebagai mahasiswi semester 3 yang berada di kelompok presentasi. Saya merasa sedikit canggung untuk berkomunikasi dengan kakak tingkat, terutama saat mengerjakan tugas presentasi kelompok. Terkadang saya juga merasa kesulitan dalam memahami materi yang dijelaskan oleh dosen, sehingga saya sering mencari informasi tambahan melalui internet untuk memperdalam pemahaman saya. Ada juga momen yang sangat meningkatkan pemahaman saya, yakni ketika dosen mengajak kami untuk berdiskusi mengenai kasus-kasus ABK yang sedang menjadi tren di masyarakat. Nah, diskusi ini memberikan saya perspektif lebih luas tentang bagaimana kita sebagai pendidik, orang tua, dan masyarakat dapat berperan dalam mendukung anak berkebutuhan khusus. Semua materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini sangat penting untuk diterapkan di dunia nyata. Sebagai seorang pendidik, saya dapat mengidentifikasi klasifikasi, karakteristik, dan layanan pendidik yang sesuai dengan ABK. Nah, hal ini memungkinkan saya untuk memberikan pendekatan yang tepat bagi setiap siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian, sebagai orang tua, saya bisa memberikan dukungan yang diperlukan anak agar merasa diterima dan dihargai di lingkungan sekitar, terutama dalam keluarga.
Nah, dukungan orang tua sangat penting agar anak merasakan memiliki tempat yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, sebagai anggota masyarakat, saya belajar untuk lebih menghargai dan menerima ABK. Mereka memiliki hak yang sama dengan kita, sehingga kita harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung mereka dalam setiap aspek kehidupan. Secara keseluruhan, mata kuliah ini memberikan pemahaman yang sangat berharga tentang pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan penerapan konsep-konsep tersebut, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, mendukung dan memberdayakan bagi semua anak.